everyone. Di kehidupan sehari-hari, saat kita berkomunikasi, cukup sering terjadi kesalahpahaman terkait ketika kita berbicara. Apa yang ingin disampaikan pembicara tidak dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Sebenarnya fenomena selip lidah terhadap produksi sebuah ujaran mengalami proses yang cukup rumit dan memiliki jenis tertentu dalam kekeliruannya. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki sebuah sistem penggunaan bahasa dan psikologi bahasa. Khususnya, konteks debat dalam setiap ujaran akan dipengaruhi oleh faktor psikologis pembicara. Seperti pengaruh emosional, adanya rasa semangat, kekhawatiran, rasa terburu-buru, atau bahkan gugup. Selip lidah tidak secara langsung dapat mencerminkan adanya hambatan kognitif dalam perencanaan ujaran. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat, baik di televisi, channel YouTube yang sering Anda tonton, atau circle tongkrongan Anda yang mungkin pernah Anda dengar teman-teman Anda selip lidah. Jika ingin melihat contohnya, lihat satu ini. Si tegang banget jadinya shaky. Cuman kamu tuh secara keseluruhan tuh bagus banget. Cuma Mungkin gimana cara bikin kamu tuh lebih grounded saat nyanyi? Oh, Patah hati tuh belum tentu sama cowok. Bener nggak? Betul nggak? pasti lebih banyak aplikasi-aplikasi musik di handphone. Betul. Kesuksesan karir Isyana itu dari ibunda tercinta. Bener, tuh. Sampai jatuh aja ditemenin. Bayangkan. Suka tapi nggak ada yang ngalahin Indonesia. Waktu itu kemarin juga sekolah di Singapura, sempat di London juga sekolah, tapi tetap kangen masakan Indonesia. Betul. Cuma berdua ada sa. Apa? Berdua saja. Cuma dua berdosa. Cuma dua bersaudara. Itu doang yang ditungguin kalau Isyana tuh salah ngomongin dia. Selalu ada, sampai dibuat kompilasinya kan? Ada. Minum dulu. Itu ada penyakitnya namanya. Apa? Ada. Spoonerism. Dan lu mengalami itu? Enggak, itu apa ya, label dari orang aja sih katanya. Kalau buset, kalian harus tahu nih, udah nggak dengar yang mereka lakukan apa? Hitam putih, kelabu, merah muda dan biru. Maha, dan itu gila, aku tadi udah sedih banget loh yang kayak memikirkan masa-masa kelam. Murah merah biru, gimana sih? Merah muda dan biru. Hanya ini yang dapat kami berikan di hari ulang tahunmu. Semoga setiap kalimat yang kau baca nanti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dikabulkan oleh Tuhan. Amin. A few moments later. Nah guys, video tadi adalah cuplikan bentuk-bentuk selip lidah yang dilakukan oleh Isyana Sarasvati. Tadi udah disebutin kan sama teman aku. Sebenarnya selip lidah itu apa sih? Yuk ngobrol sama aku, kita ngobrolin tentang selip lidah. Selip lidah atau kilir lidah maksudnya, kelupaan lidah ya. Itu adalah sorry guys, suara motor lewat. Kita lanjut ya. Kelir lidah merupakan kekeliruan dalam perusahaan? Perencanaan produksi tuturan, yaitu ketika seseorang berusaha membuat kata, frasa, atau kalimat. Namun selama proses perencanaan itu terjadi suatu kesalahan sehingga produksinya tidak sesuai dengan rencananya. Jadi ada something wrong gitu loh dalam kepalanya guys. Nah, kau di sastra Indonesia itu belajar apa aja sih? Cuman puisi doang, puisi, pantun, atau kayak analisis novel yang gitu-gitu doang ya? Kalau ini loh, kalau belajar gitu, belajar puisi atau mau bikin novel,
di luar sastra Indonesia juga banyak yang bisa nulis novel tanpa harus belajar sastra. Ngapain belajar sastra? Ih, aneh. Agak tersinggung tapi ya udah nggak apa-apa. Emang bener sih ya kalau puisi, novel, cerpen tuh orang luar sastra juga bisa. Tapi kamu tahu nggak sih tentang selip lidah atau orang yang ngomongnya belepotan? Kayak Isyana gitu ya. Kayak Isyana gitu. Yang sabang dor, harusnya kan sabar dong jadi sabang dor gitu. Sabar dong ya, benar-benar. Terus Ya, tuh. Menurut kamu kalau tentang begituan tuh dipelajarinya di apa? Mempelajari tentang itu tuh di apa? Jurusan apa gitu? psikologi nggak sih? Itu kan masalah mental. Kan karena pikirannya akhirnya jadi dia ngomongnya jadi belepotan, mungkin karena gugup atau karena dia emosi atau apa gitu. Enggak. Jadi tuh nggak cuma di psikologi tahu. Di sastra Indonesia tuh juga ada. Oh ya? Iya. Namanya tuh psikolinguistik. Jadi gabungan antara psikologi sama linguistik. Jadi tuh kalau kamu mau bilang di sastra Indonesia cuma apa belajar puisi, apa belajar pantun, enggak cuma itu. Kita juga mempelajari gimana proses orang itu membuat kalimat gitu. Jadi perpaduan keduanya gitu loh. Jadi sampai isi kepala juga dipelajari dalam psikolinguistik. Oh jelas. Kesalahannya, penyebabnya kenapa gitu dipelajari Iya. dalam psikolinguistik. Kompleks juga ya ternyata. Iya. Nah, ayo ikut sastra Indonesia aja, yuk. Oke, aku akan DO dari kampus ikut sastra Indonesia. Bagus. Ikut bersama aku ya. Oke, good. Nah, tadi kan kau ngomong nih soal selip lidah. Ya kan, selip lidah kan tadi kau bilang sastra Indonesia juga belajar tentang psikologi. Ya. Tentang selip lidah, dan selip lidah itu disebabkan karena isi kepala. Ya. Penjelasannya gimana tuh orang tuh sampai selip lidah? Emang sampai psikologi itu belajar sampai nama-nama di isi kepala gitu, sampai yang menyebabkan selip lidah itu karena apa gitu. Aku jadi penasaran nih, karena apa sih yang sebenarnya? Jadi di psikolinguistik tuh kita juga belajar itu loh. Jadi kalau misal kamu dulu SMA-nya IPA, kamu berasa kayak flashback gitu. Soalnya kita juga belajar isi kepala. Jadi kayak apapun namanya itu kayak hemisfer otak kiri, Broca, Wernicke area dan lain sebagainya. Ya aku mau jelasin ke kamu tentang ini ya. Apa tadi namanya? Apa tadi kamu nanya? Isi kepala gitu loh, yang kayak selip lidah itu karena apa gitu, prosesnya gimana emang sampai bisa orang selip lidah gitu. Oke. Aku cari catatanku dulu ya. Iya, cari aja catatannya kan. Pasti kok kalau kau masuk pelajaran psikologi itu cari catatannya dong. Iya, jelas. Apalagi dosennya ganteng sih. Tapi jangan sampai dosennya tahu ya. Malu cuy. Oke. Jadi kita tuh belajar tentang proses berbahasa gitu loh. Proses berbahasa dalam kepala. Kayak gini nih, aku kan lagi ngomong nih. Ada dalam kepala kamu yang namanya primary auditory. Primary auditory. Ya, gitu. dia tuh merekam apa yang didengar gitu loh. Nah, abis direkam sama primary auditory, dibawa ke yang namanya temporal lobe. Temporal lobe. Nah, dia itu berguna untuk menganalisa apa yang direkam sama itu tadi. Apa sih tadi namanya primary auditory. Nah, abis direkam, dibawa tuh ke yang namanya Wernicke area. Wernicke area, oke. Ya. Jadi kita sekalian belajar bahasa Inggris nih, Wernicke area. Wernicke area, oke, good. Nah, Wernicke area itu berguna untuk menafsirkan hasil rekaman tadi. Nah, abis ditafsirkan tuh kayak, ini ngomong apa sih? Iya, Gitu. iya. Dibawa ke Broca. Broca itu tugasnya bergerak untuk menyusun kalimat, memilih kosakata dalam bank kosakata di kepala kita gitu loh. Oh, berarti kemungkinan kesalahannya itu karena ada problem di area Broca ini sampai dia Iya. salah susun kalimat gitu. Iya, betul. Oke. Jadi terhambatnya informasi di Broca sebelum dibawa motor cortex. Jadi motor cortex itu sebagai penggeraknya gitu, dia ngebawa Motor ya, motor. Ya, selain seperti motor lah. Sehingga terjadi tuh jeda dalam berbicara. Jadi terjadilah gangguan berbicara kayak entah dia selip lidah atau susunan bahasanya tidak tertata atau bolak-balik. Misalnya kayak tadi kayak terpesona, jadi aduh aku terpesona nih. Iya misalnya. gitu. Oke, good. Itu gitu. Nggak, aku Benar-benar. paham sekarang. Makanya kamu udah 2 SKS nih sama aku psikologi. Wah. Mantap. Unit sleep of the talk.
Pertama, kekeliruan fonetik. Kekeliruan fonetik merupakan kekeliruan yang terjadi karena adanya pertukaran antara fonem satu dengan fonem lainnya. Kekeliruan fonetik ini merupakan kekeliruan yang paling sering terjadi. Menariknya, kekeliruan fonetik ini berhubungan dengan sistem penyimpanan kata. Kalau kata yang tersimpan dalam memori seseorang secara utuh, kenapa dapat terjadi kekeliruan semacam ini? Kekeliruan di mana kata dapat terpecah-pecah dalam bentuk bunyi disebabkan karena salah satu bunyi dapat terlepas dan digantikan oleh bunyi lainnya. Contohnya, siang-siang yang terik begini enaknya minum tes. Pada contoh di atas, terjadi pertukaran tempat antara fonem H dengan fonem S. Kedua, kekeliruan suku kata. Kekeliruan ini terjadi karena adanya pertukaran konsonan pertama dari suatu suku kata dengan konsonan pertama dari suatu suku kata lainnya. Karena kebanyakan kata dalam bahasa Indonesia hampir mirip, hanya terdapat perbedaan sukunya saja. Contohnya, kelapa, kepala, seminar, senimar, kincir, cingkir. Sejujurnya, selip lidah adalah hal yang sangat meresahkan, termasuk saya sendiri yang kadang sering juga mengalami selip lidah ketika ingin berbicara. Namun tahukah kalian kawan-kawan, ada cara-cara untuk mengatasi ketika kita sering mengalami selip lidah, seperti sering dalam praktek public speaker, salah berbicara di depan umum, kita mengalami selip lidah ketika mau bicara tapi yang keluar dari mulut kita seakan kurang jelas seperti itu, atau dalam bahasa kerennya disebut slip of the tongue. Nah, hal tersebut terjadi karena pikiran kita sedang dipenuhi oleh hal-hal yang menekan diri kita. Misalnya begini, apakah nanti acara ini bisa lancar atau tidak? Seperti itu juga adalah hal yang mempengaruhi kemampuan berbicara kita bisa menjadi tidak lancar karena tekanan-tekanan itu. Jadi karena grogi, karena nervous, kita jadi punya masalah dalam menyampaikan pendapat. Slip of the tongue bisa juga terjadi karena kita bicara terlalu cepat atau kurang tenang. Nah, sehingga kata yang kita ucapkan senang sekali untuk terpleset. Namun tenang saja, ada banyak cara untuk menangani hal tersebut. Pertama, cobalah untuk lebih fokus pada apa yang akan direncanakan pada acara tersebut dan bicara agak diperlambat serta konsentrasi pada apa yang akan kita bicarakan. Dengan berpikir tenang, maka kejadian tersebut mungkin bisa ditekan. Dan jika kejadian tersebut tidak bisa terhindarkan, tidak ada salahnya untuk kita mengulang apa yang kurang jelas begitu. Kita tidak, kalau memang pendapat kita tidak jelas karena slip of the tongue ini, tidak apa-apa kita ulang apa yang ingin kita ulang, ucapan apa yang ingin kita ulang, karena supaya ide, gagasan atau pendapat teman-teman bisa tersampaikan dengan baik begitu. Selain cara-cara yang saya sebutkan tadi, ada juga satu cara yang mungkin sedikit efektif. Tidak berbicara ketika belum siap adalah cara untuk mengantisipasi kesalahan produksi ujaran yang diambil dari contoh sebelumnya. Kesalahan ujaran yang terjadi sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penutur sudah membuka mulutnya padahal belum siap untuk berbicara. Akibatnya, terjadilah senyapan terisi yang umumnya terjadi di awal kalimat, seolah-olah hal itu adalah pembukaan kalimat tersebut. Hal ini membuat penutur terlihat tidak siap untuk menyampaikan gagasannya dan membuat pendengar mempertanyakan kemampuan dari penutur. Maka, sebelum kita membuka mulut untuk memulai bicara,
Alangkah baiknya kita persiapkan dulu apa yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita bicarakan. Setelah semua terkumpul dan terangkum, baru deh mulut mulai dibuka untuk berbicara. Fokus adalah cara untuk mengantisipasi kesalahan produksi ujaran, terutama kekeliruan seleksi. Penyebab terjadinya kesalahan produksi ujaran adalah seleksi semantik yang keliru. Terjadinya kekeliruan seleksi dalam ujaran penutur menyebabkan penutur malu, kehilangan fokus, sehingga melakukan kesalahan lebih banyak lagi selama ia berbicara. Cara untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan fokus. Maka, penutur harus fokus terlebih dahulu jika tidak ingin fokusnya menghilang. Jika penutur fokus, maka kemungkinan terjadinya kekeliruan seleksi dapat diperkecil dan penutur dapat fokus sampai akhir pembicaraannya. Cara selanjutnya untuk mengantisipasi kesalahan produksi ujaran adalah dengan berbicara menggunakan kosakata yang dikenal. Hal ini bertujuan untuk menghindari malaproprisme. Malaproprisme adalah suatu keadaan di mana seseorang menggunakan kosakata yang kurang tepat ketika berbicara. Ketika berbicara di hadapan publik, ada kalanya seseorang ingin terlihat cerdas atau ingin terlihat elit dan berkelas, sehingga ia menggunakan kosakata yang dianggapnya sulit, dan hal itu malah berakibat terjadi kesalahan dalam proses berbicara. Untuk mengantisipasi kesalahan tersebut, penutur jangan menggunakan kata yang tidak dikenalnya dengan baik dalam tuturannya. Jika penutur menggunakan kosakata sulit yang tidak akrab dengan dirinya, untuk memberikan kesan pintar, yang terjadi adalah akan terjadi kesalahan dalam proses berbicara. Maka, alih-alih terlihat pintar, cerdas, dan mengagumkan, seseorang itu malah akan menanggung malu karena kesalahan yang ia buat. Cara selanjutnya adalah menjaga sikap tenang. Bersikap tenang adalah cara untuk mengantisipasi kesenyapan dan kilir lidah sekaligus. Misalnya, ada seorang penutur yang merupakan pendemo. Disebabkan oleh sikapnya yang berapi-api dalam menuturkan ujarannya kepada para petugas keamanan, sikapnya membuat sesuatu di dalam dirinya ikut bergejolak dan perlahan menguasai dirinya. Kemudian, penutur itu lupa dengan kata-kata yang dibutuhkan karena sibuk dengan perasaannya. Penutur berakhir dengan senyapan diam yang membuat dirinya ditertawakan dan merasa malu. Hal ini tidak akan terjadi jika penutur bersikap tenang. Sikap tenang akan membuat penutur lebih leluasa dan jelas dalam mengungkapkan suatu gagasan.